Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kasih dan anugerah Tuhan besar bagi kita. Tanpa terasa bahwa kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Dan pada saat ini kita mau beribadah dan kita juga akan menerima perjamuan kudus. Saya percaya kita mempersiapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kita akan masuk di dalam ibadah, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita manjatkan doa pembukaan. Jemaat Tuhan, mari kami undang bangkit berdiri dari kursi masing-masing, kita berdiri untuk memanjatkan doa pembukaan. Saya menyampaikan dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan mengikutinya. Besehem elahar rahamim, Tehilale Elohenu Rabun haolamim, Harahamim melek yom hadin, Eleha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, Neheni beora mishor, Alehet bederehu ele yare ito, Lahala bet sarisa wela saha. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk bersatu sejenak. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Dan salam sejahtera buat setiap kita, khususnya jemaat diaspora dimanapun kita berada. Pagi hari ini saya percaya kuasa Tuhan akan terus melawat setiap kita lewat ibadah ini, ibadah online. Dan siapapun kita, bahkan saudara-saudara yang mungkin ada di luar negeri yang boleh bersama-sama dalam ibadah online ini dari GKRI Diaspora City Center, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas akan melawat setiap kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan besar anugerah Tuhan bagi kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you God, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu bagai keindahan, kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, glory Jesus, glory God, haleluya. Oh Jesus, thank you God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berikan pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you God, thank you Jesus, haleluya, thank you Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib
bagiku. Yes God. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Yes Lord. Selamanya Kau hebat. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Dia luar biasa. Hanya Dialah Yesus Tuhan yang hebat. Katakan amin. Haleluya. Bagiku. Haleluya. Dia Allah yang hebat bagi kita, Allah yang dahsyat bagi kita. Katakan amin. Sorakan haleluya. Hanya Dia Tuhan Allah yang hebat, katakan amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Puji nama Tuhan, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Thank you Jesus. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati
sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Katakan amin. Haleluya. Sebab dia baik, sungguh dia baik, sangat baik. Haleluya. Hanya dia Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Haleluya. Kita serukan nama Yesus karena dia Tuhan yang hebat, yang terhebat. Dialah Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyatakan hanya Tuhan yang terhebat. Thank you Lord. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya katakan amin. Hanya Dia yang terhebat, terbesar. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Sama-sama serukan. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kuasa-Mu yang hebat, Engkau yang terhebat. Amin. Bersorak tinggikan namanya yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Sama-sama. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lebih lagi. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Jesus. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, ya Allah. Kau yang terbesar, amin. Kau yang terhebat, terbesar
dahsyat. Amin, puji Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan terus pelawat setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Dan saat ini saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dan saudara bisa memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu mentransfer melalui nomor rekening dan scan QRIS yang tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saat ini sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Kami beri dengan sukacita, kami beri dengan tulus hati dan memberi Tuhan yang terbaik buat Engkau. Dan biarlah Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan terus diberkati Tuhan. Lewat pekerjaan usaha apapun yang dilakukan, dikerjakan, tangan Tuhan selalu memberkati dan selalu dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan-tangan setiap umat-Mu yang siap memberi, dan setiap kita bersama-sama katakan amin. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu yang Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap keluarga kami saat ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan setiap kerinduan kami, setiap keluarga-keluarga kami Bapa. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau melayani Engkau lebih lagi Bapa. Mari setiap kita, dimanapun saat ini berada, kita mau katakan kepada Tuhan, bersama keluarga kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau bersatu selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Melayani-Mu, melayani-Mu. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah lagu ini menjadi doa kita untuk setiap keluarga kita. Katakan kepada Tuhan, ini menjadi doa kita, setiap kita. Dimanapun jemaat diaspora berada, dimanapun saudara-saudara yang boleh bersama-sama saat ini dalam ibadah ini, katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, berjumpa kembali bersama GKR Diaspora City Center. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun kita ada di rumah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu ya Tuhan yang mengurapi hamba, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Roh-Mu juga yang mengurapi setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, Tuhan tahu. Dan Tuhan menolong mereka, supaya mereka boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa si jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami bersatu hati mengusir dan menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai keluarga rohani, Tuhan punya tujuan supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam keluarga rohani kita. Bulan yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana keluarga rohani itu sangat penting. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam keluarga rohani. Saat ini dan bulan ini tema khotbah di GKRI Diaspora City Center adalah melayani bersama keluarga rohani. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ulang saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan melalui melayani sesama. Kita tidak diselamatkan karena melayani, tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Sama halnya dengan memberitakan kabar baik, melayani juga bukan hanya dilakukan oleh para pendeta, penginjil, atau pengerja di gereja. Melainkan semua orang yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus harus melayani Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita melalui kedatangannya ke dunia dengan tujuan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita dapat baca dari Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Saudara, oleh karena hal ini kita sadar Tuhan sudah memberi hidupnya bagi kita. Mari kita juga memberi hidup kita untuk sesama kita. Tuhan mau kita melayani. Saudara, ada 3 hal penting tentang melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Yang pertama adalah dasar untuk melayani sesama adalah keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita melayani Tuhan. Maka apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bisa saja orang yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin dia mau melayani gitu ya. Karena apa yang dia lakukan itu bisa dia lakukan karena ada kemampuan, bakatnya, talentanya. Tetapi saudara, ketika dia melayani kalau belum mengalami keselamatan atau belum mengalami kelahiran baru, itu akan menjadi masalah di dalam kehidupannya. Dia masih terikat oleh perbudakan dosa. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5 ayat 13a, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita harus dimerdekakan lebih dahulu, jemaat Tuhan. Kita dimerdekakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimerdekakan. Sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Tetapi hidup kita menjadi hamba kebenaran. Apa yang kita lakukan seharusnya adalah kebenaran. Kita tidak dapat melayani Allah kalau kita tidak dibebaskan dari dosa. Ini adalah prasyarat untuk melayani. Orang yang sudah diselamatkan atau lahir baru didiami oleh Roh Kudus. Kita harus memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa melayani dengan benar. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, Roh Kudus ada di dalam diri kita dan memimpin kita di dalam kebenaran, termasuk dalam melayani, saudara. Yang kedua, dalam hal melayani, ada halangan dalam melayani sesama, yaitu pementingan diri sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 13b tadi dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita disadarkan saudara, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa. Kita tidak hidup lagi menuruti dosa. Tetapi kita menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena tadi Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka kita hidup dipimpin Roh Kudus. Dan kita harus menundukkan kehendak kita kepada Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Jadi bukan mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa, bukan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa salah satu keinginan daging adalah pementingan diri sendiri. Inilah yang menghalangi dan inilah yang membuat manusia tidak bisa melayani dengan benar. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ada kepentingan diri sendiri. Ini halangan bagi orang untuk melayani. Kadang-kadang hal ini masih muncul saudara bagi orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Kalau dia tidak menundukkan dirinya kepada pimpinan Roh Kudus, maka dia bisa saja
mementingkan diri sendiri, masih bisa mementingkan diri sendiri. Jika kita selalu disibukkan dengan kegiatan dan kesenangan kita, maka kita tidak memiliki waktu dan tenaga, perhatian untuk melayani orang lain. Oleh sebab itu mari mulai berikan waktu dan perhatian kepada keluarga rohani kita. Pasti ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan saudara-saudari kita dalam keluarga rohani. Tuhan sudah memberi kepada kita bakat, talenta, dan semua sumber yang ada di dalam diri kita. Kemampuan kita, apapun itu yang ada dalam diri kita. Tuhan ingin kita pakai untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama. Untuk kebaikan saudara-saudari kita di dalam keluarga rohani saudara. Dan kita juga bisa bersama-sama dengan saudara rohani kita melayani orang-orang baik yang ada di keluarga rohani kita maupun yang ada di luar keluarga rohani kita. Dengan bakat, talenta, kemampuan dan semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Itu tujuannya bukan untuk kita nikmati sendiri saudara. Tapi Tuhan mau kita pergunakan itu untuk kebaikan orang lain, supaya orang lain dibangun, supaya orang lain mengalami pertumbuhan rohani, supaya orang lain semakin dekat juga dengan Tuhan, seperti kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam tujuan Tuhan tentunya. Ketika kita melayani maka kita sedang mengatasi sikap egois, sikap yang mementingkan diri sendiri. Makanya saudara, mari kita melayani saudara. Melayani itu bukan hanya di gereja. Tadi awal saya katakan. Yang melayani itu bukan hanya pendeta, penginjil, pengerja atau orang-orang yang terpanggil melayani di gereja. Bukan. Bukan hanya mereka. Bukan hanya orang-orang yang diperuntukkan untuk pelayanan. Bukan. Tapi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus yang sudah didiami oleh Roh Kudus, kita wajib melayani. Amin. Dimanapun kita bisa melayani saudara. Melayani itu tidak terbatas. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan saudara-saudari kita, itu adalah pelayanan. Ketika kita lakukan itu dengan motivasi yang benar, nanti makanya yang ketiga, ada motivasi yang benar ketika kita melayani saudara. Ya ini, motivasi melayani adalah kasih. Jadi bukan karena supaya kita dipuji, supaya kita diikuti orang, dihormati. Bukan saudara. Kalau itu tujuan kita atau motivasi kita melayani, kita sudah salah besar. Kita tidak akan mendapat apa-apa. Galatia 5 ayat 13c berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih. Bukan yang lain. Kasih adalah kunci yang utama dalam membangun keluarga rohani. Tanpa kasih pelayanan tidak bermakna di mata Allah. Dari Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah saudara luar biasa ini ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara harus melayani dengan kasih. Bukan untuk pujian, bukan untuk kehormatan. Bukan untuk hal-hal lain, untuk kemuliaan diri, tidak saudara. Kita bisa saja melayani orang lain tapi tanpa kasih.
Kita melakukannya karena tuntutan pelayanan, supaya dihormati, dipuji orang, dikatakan orang baik dan sebagainya. Yang tujuan sebenarnya untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi hal itu menjadi sia-sia, kata firman Tuhan. 1 Korintus 13. Tidak ada faedahnya bagi kita, saudara. Jadi mari saudara, kita melayani karena kasih. Karena kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Kita melayani sesama kita. Tuhan melihat hati kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Jangan memandang melayani orang lain itu sebagai kewajiban atau keterpaksaan. Tetapi melayani dengan kerelaan, senang hati, kerinduan yang sungguh dan ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua, saudara, alasan melayani bersama. Yang pertama adalah kita adalah keluarga. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini keluarga Allah. Amin. Kalau kita keluarga sama seperti satu keluarga saudara. Satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Setiap mereka punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya tugas yang harus mereka lakukan untuk mereka melayani sesama anggota keluarga. Demikian juga kita dalam keluarga rohani. Seharusnya kita saling melayani. Mari kita melayani karena memang kita adalah keluarga. Amin. Yang kedua saudara, kita saling membutuhkan. Alasan yang kedua kita melayani bersama karena kita saling membutuhkan. Saudara, saya membutuhkan saudara, saudara membutuhkan saya. Atau siapapun kita dalam keluarga rohani kita, kita saling membutuhkan. Tidak ada orang yang bisa berkata, saya bisa sendiri. Tidak ada saudara. Makanya kan kita dikatakan makhluk sosial ya manusia. Yaitu dia membutuhkan orang lain. Setiap manusia tidak bisa hidup dengan hidup sendiri. Dia harus ada di dalam komunitas. Ada orang lain yang menopang, yang mendukung. Yang memampukan dia juga bisa menjalani kehidupannya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita ini sama seperti satu tubuh, saudara. Tubuh kita ini ya terdiri dari berbagai anggota tubuh. Ada kepala, di kepala ada mata, ada hidung, ada mulut. Di mulut juga ada lidah, ada gigi, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Di dalam tubuh kita juga ada organ-organ tubuh yang lain. Semua itu saling menopang, saling mendukung. Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tangan tidak bisa berkata kepada mata, saya tidak butuh engkau. Bagaimana tubuh kita bisa melihat? Atau mata berkata kepada tangan, saya tidak butuh engkau. Bagaimana kita bisa memegang sesuatu, mengangkat sesuatu. Jadi dalam keluarga rohani, kita saling membutuhkan. Amin. Makanya mari saudara, kita melayani bersama. Karena kita saling membutuhkan. Kita keluarga dan kita saling membutuhkan. Yang ketiga, kita dapat melakukan lebih banyak saudara. Kalau sendiri kita tidak dapat melakukan lebih banyak. Tetapi ketika kita bersama-sama melayani, maka kita dapat melakukan lebih banyak. Katakan di sebelah kiri kananmu, kita bisa melakukan lebih banyak bersama. Amin. Puji Tuhan.
Pengkhotbah 4 ayat 10 berkata, saudara, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi kita berdua atau lebih dari dua itu lebih baik, saudara. Kita bisa saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memberikan kasih, ya. Sungguh itu sangat luar biasa ya, saudara. Berdua atau lebih dari berdua, itu lebih baik, saudara. Kita bisa melakukan lebih banyak, lebih besar, ya, lebih berdampak lagi. Amin. Yang ketiga, wujud melayani bersama, saudara. Apa itu wujud melayani bersama? Yang pertama, dengan saling menolong. Katakan, dengan saling menolong. Di dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita bertolong-tolongan dengan saling menolong, saudara. Kita memenuhi hukum Kristus. Itu wujud kita melayani bersama. Kita harus belajar menolong saudara kita ketika mereka mengalami kesulitan dan beban hidup yang berat. Misalnya ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Keadaannya penuh dengan tekanan. Mungkin didiagnosa sakit berat. Saudara, kita menyatakan kasih kepada saudara kita, kepedulian kepada saudara kita. Kita mendoakan dia. Ini yang Tuhan inginkan. Dengan kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudara, dengan saling bermurah hati. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara mungkin tidak memiliki banyak uang untuk diberikan, tetapi saudara dapat memberi waktu, perhatian, kepedulian, dan tenaga saudara buat saudara-saudari yang lain dalam keluarga rohani kita. Jadi tidak ada alasan, saya tidak punya uang. Apa yang ada pada diri kita, kita bisa pakai itu untuk melayani. Dan Tuhan akan memberikan sumber-sumber untuk kita bisa melayani. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak murah hati, untuk kita tidak melayani. Yang ketiga, dengan saling memiliki kerendahan hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kunci pada kerendahan hati adalah mengenal siapa kita. Kita harus menyadari bahwa apapun yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Dan kita tahu bahwa tanpa Allah kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya bisa melayani orang lain ketika kita memiliki kerendahan hati. Yang keempat, dengan saling menggunakan karunia rohani kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya tadi katakan di awal, Tuhan memberi kita bakat, talenta. Itu kita terima ketika kita lahir secara jasmani. Ketika kita lahir secara rohani, saudara, Tuhan memberi kita karunia. Karunia rohani. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Makanya saudara, kita harus tahu apa karunia kita. Jadi tidak ada alasan saya tidak tahu karunia saya. Karena nanti saudara, Tuhan akan menanyakan apa yang sudah engkau lakukan dengan karunia yang sudah kuberikan kepadamu. Apa jawab saudara? Apa yang kita jawab saudara?
Kita harus mempertanggungjawabkan karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara, kita harus tahu apa karunia rohani kita. Ada berbagai macam karunia, yaitu menolong, kepemimpinan, keramah tamahan, mengajar, iman, memberi, kemurahan hati, dan sebagainya. Kita harus tahu apa karunia kita supaya kita bekerja mempertanggungjawabkan karunia rohani kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya supaya kita tahu saudara ada sekarang SOM sudah dibuka, sekolah orientasi melayani. Di dalam sekolah orientasi melayani saudara akan diajar bagaimana saudara tahu karunia saudara. Makanya mari daftarkan diri saudara ikut SOM. Rabu ini baru pelajaran pertama saudara. Itu sangat penting supaya kita tahu karunia kita, supaya kita melakukan karunia itu, supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan beri karunia kepada setiap orang setelah lahir baru. Itu ada tujuannya, supaya kita memuliakan Tuhan, mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tadi seperti tubuh tadi saudara, kita punya bagian di dalam gereja, di dalam keluarga rohani kita, dalam keluarga Allah, sesuai karunia kita. Nah kalau kita tidak melakukan itu, berarti ada sesuatu yang kosong. Padahal saudara, Tuhan tempatkan di situ. Di dalam keluarga rohani, sesuai karunia saudara. Supaya saudaralah yang mengambil bagian itu, supaya saudaralah yang melakukan bagian itu. Mari saudara, saya mengajak saudara, bagi yang belum mengikuti SOM, kalau sudah ikut SOM, terus kerjakan. Sudah tahu karunianya, kerjakan karunianya. Bagi yang belum ikut SOM, mari daftarkan untuk ikut SOM hari Rabu ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mengerti karunia yang Bapak Ibu miliki nanti, baru Bapak Ibu melayaninya dengan efektif saudara. Melayani dengan efektif, apa yang saudara lakukan itu akan menjadi maksimal. Karena sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam diri saudara. Kemampuan yang sudah Tuhan berikan ketika saudara lahir baru. Di luar, di samping bakat dan talenta saudara. Yang kelima saudara, dengan saling sedia berkorban. Wujud kita melayani bersama yaitu dengan saling sedia berkorban. 1 Yohanes 3:16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, mari kita saling sedia berkorban. Apa yang bisa kita korbankan saudara? Ya, Tuhan sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Mari kita sadari hal ini. Mari kita sadar bahwa hidup kita ini pun adalah karena karunia Tuhan. Makanya mari berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Lewat melayani sesama kita. Bersama-sama keluarga rohani kita untuk melayani Tuhan. Amin. Yang keenam, dengan saling bekerja sama. Wujud kita melayani bersama yaitu, ya tentunya kita saling bekerja sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dari 1 Korintus 3 ayat 9a. Kita bekerja bersama keluarga rohani untuk mencapai tujuan Allah. Dalam bekerja sama dibutuhkan apa saudara? Kepercayaan, kepedulian satu dengan yang lain. Mari kita saling percaya. Jangan ada kecurigaan. Ya, mari kita bersama-sama keluarga rohani kita bekerja melayani Tuhan. Lewat melayani sesama kita. Amin. Yang terakhir saudara. Yang terakhir biasanya kalau dikatakan terakhir, wah berarti udah mau selesai ya. Belum tentu. Ya, saudara. Oke. Yang terakhir, kunci untuk bisa melayani bersama. Apa kunci untuk bisa melayani bersama? Yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara, tadi di awal saya katakan tadi ya, bahwa ketika kita lahir baru, sudah percaya dan kita didiami oleh Roh Kudus. Ketika kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka kita juga tidak akan bisa melayani. Kalaupun kita melayani tidak benar. Motivasinya salah.
Makanya penting sekali kita harus selalu dipimpin Roh Kudus. Bagaimana caranya kita dipimpin Roh Kudus? Mari kita semakin dekat dengan Roh Kudus. Mari kita hidup oleh Roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, mari hidup oleh Roh. Mari hidup dipimpin Roh. Maka kita akan mematikan keinginan daging kita. Kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Karena tadi saya katakan salah satu penghalang orang melayani adalah pementingan diri sendiri. Pementingan diri sendiri itu termasuk dalam keinginan daging. Jadi kita bisa mengalahkan keinginan daging kita ketika kita dipimpin oleh Roh. Amin. Jika kita hidup oleh Roh, memberikan hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Yang salah satunya adalah pementingan diri sendiri yang menjadi penghalang bagi kita untuk melayani. Dengan hidup dalam pimpinan Roh, maka kita akan menghasilkan buah Roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Salah satu buah Roh itu adalah kasih. Kasih itu yang merupakan motivasi ketika kita melayani. Saya katakan tadi, melayani dengan motivasi kasih, saudara. Nah, kalau begitu, kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita melayani dengan kasih. Mari saudara, hidup oleh Roh, hidup dipimpin Roh Kudus adalah ketika kita mau dekat dengan Roh. Berdoa, bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan bukan sebagai rutinitas, tetapi itulah kebutuhan roh kita. Itu yang membuat kita kuat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Pandemi COVID-19 yang berdampak bagi semua pekerjaan, bagi semua hal dalam kehidupan kita. Itu tidak akan mempengaruhi kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, saya mau bersaksi bagaimana ketika saya sakit COVID. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum tahu. Awal tahun mulai dari Desember, akhir Desember tahun 2020 sampai Januari 2021, saya kena COVID. Saudara, dalam masa-masa saya kena COVID, saudara, yang saya rasakan sangat sakit, saudara. Saya tidak bisa berpikir karena saya pusing, perut saya juga sakit, saya mual, tidak bisa makan. Demam, panas tinggi, panas, saya tidak bisa berpikir karena hal itu. Karena sakit bagian lambung, di kepala, dan sakit di semua tubuh. Tubuh ini rasanya sakit semua gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kena COVID tahu ya. Dan tapi ada juga gejala yang berbeda. Tapi saudara, satu hal saya tidak ada pikiran, waduh bagaimana ya. Biasanya ada orang yang berpikir takut gitu ya, akan mati gitu ya. Saya tidak ada pikiran seperti itu. Cuma hanya karena sakit itu saya merasa saya kok jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal saudara, saya waktu sakit itu, saya ada tugas saya memang setiap hari, saya harus mengedit WFH, Word from Heaven. Dalam keadaan sakit saudara, saya memaksa diri saya dan saya mau melakukan itu bukan karena supaya saya dipuji, bukan. Tapi saya melakukan itu karena memang itu merupakan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan saya mau melakukannya. Suatu malam saya tidak bisa tidur, saya kemudian mengambil gitar, saya memuji menyembah Tuhan. Di situ Tuhan menguatkan saya, menguatkan roh saya saudara. Sehingga saya tidak fokus kepada sakit saya. Ada obat yang harusnya saya minum, saya katakan saya tidak mau minum obat ini lagi. Saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saya.
Sejak saat itu saudara, keadaan saya berangsur-angsur pulih. Kesehatan saya berangsur-angsur sehat. Dan itu yang merupakan kekuatan dalam hidup saya, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya mudah untuk merasakan hadirat Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan baru karena roh Tuhan. Mari saudara, kita bisa melayani bersama, kita bisa kuat menghadapi apapun pergumulan kita sehingga kita tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi. Apapun yang saudara hadapi saat ini. Baik sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keluarga, masalah pendidikan atau apapun yang saudara alami yang merupakan tekanan dalam hidup saudara, jangan takut saudara. Percaya dan datang kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus. Maka engkau akan kuat, maka engkau akan bisa mengatasi masalah apapun yang engkau hadapi saat ini. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sehingga kita fokus kepada tujuan Tuhan. Bukan kepada masalah kita, kepada apa yang ada yang sedang kita hadapi. Tapi kita fokus kepada tujuan Tuhan. Mari kita melayani bersama di dalam keluarga rohani kita. Sehingga tujuan Tuhan tergenapi. Sehingga banyak orang sungguh akan dekat, semakin dekat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan banyak juga orang akan datang kepada Tuhan. Lewat keluarga rohani kita, lewat persekutuan kita yang hidup melayani bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami melayani bersama keluarga rohani kami. Tuhan, inilah setiap kami, setiap jemaat-Mu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun mereka saat ini yang sedang beribadah, mengikuti Diaspora TV. Tuhan yang melawat menjamah setiap mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tahu dan Tuhan bawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Roh-Mu. Sehingga mereka kuat. Sehingga mereka tidak fokus kepada masalah yang mereka hadapi. Tetapi mereka fokus kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak orang akan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya kehidupan setiap jemaat-Mu. Apapun yang sedang mereka hadapi. Lawat jamah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami bawa juga bangsa ini Tuhan, lawat jamah bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pandemi COVID semakin menurun dan kami percaya pandemi ini akan berlalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu. Biarlah Tuhan pakai untuk terus menyaksikan Tuhan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang diselamatkan. Segala kemuliaan bagi Bapa. Kami teringat untuk hamba-Mu, Pak Martin yang sedang sakit. Tuhan yang melawat menjamah dia Tuhan. Tuhan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba-Mu. Biar dia boleh kembali melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Di dalam pengembalaan di gereja-Mu GKRI Diaspora City Center. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menerima
perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sambil mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Jemaat Tuhan, sebelum kita memakan tubuh dan meminum darah Tuhan Yesus, mari kita koreksi hati kita, apakah masih ada dosa-dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. La fete facete tutomu estintu soma, tu hyperhemon klomenon, hisavesin hamartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuh Tuhan yang sudah berkorban untuk hidup kami. Tubuh Tuhan yang mengampuni kami, yang menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan oleh tubuh-Mu kami boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam keluarga rohani kami. Kami bisa melayani sesama, melayani bersama,
untuk menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan. Dengan iman yang demikian, kami mau memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Piete ex santu pandes, tuto esti tu aimamu, tutis kenis diatikis, tu iper emon kepolon, echinomenon, hisa versin hamartion. Minumlah kamu semua darinya, inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang sudah menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, bahkan menyembuhkan segala sakit di tubuh kami, dan memampukan kami melakukan tujuan Tuhan, melayani bersama keluarga rohani kami. Terima kasih Bapa, dengan iman yang demikian kami mau meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk perjamuan kudus. Mari kita bersyukur kepada Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan kami dari segala dosa kami dan menyembuhkan sakit kami. Bahkan memampukan kami hidup di dalam firman Tuhan, melayani bersama keluarga rohani kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pengurapan hikmat kuasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah menerima perjamuan kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Sebelum memberikan persembahan persepuluhan, baiklah kita mendengarkan pengumuman mengenai kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kami sangat berharap dan mendoakan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk kita sama-sama mendengarkan pengumuman gereja kita sepanjang sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti ini, kita sangat membutuhkan asupan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Untuk itu Bapak Ibu, lewat program Diaspora TV, kita bisa sama-sama bersama keluarga, anak, Bapak Ibu di rumah. Setiap jam 7 pagi ada renungan firman Tuhan yang bisa menguatkan kita semua. Bapak Ibu, hampir 1 tahun lebih kita bergelut dengan COVID-19. Untuk itu gereja kita terus melangsungkan diakonia berbagi. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak ingin sama-sama berbagi lewat gereja kita, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening dan juga scan QRIS di layar kaca Bapak Ibu. Dan jangan lupa bubukan angka 100 di belakang nominal yang Bapak Ibu Tuhan gerakan untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda ingin didoakan atau ingin dilayani konseling atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang saudara alami, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Bapak Ibu, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode
yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Akan dilaksanakan penerimaan siswa atau siswi Sekolah Orientasi Melayani atau SOM Angkatan ke-44 melalui Zoom. Bagi jemaat atau pemirsa Diaspora TV yang berkeinginan untuk mengikuti SOM bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bapak Ibu, kami juga terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah yang pertama, yaitu ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10, dan ibadah PJL pukul 16 atau jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Akan diberkati dalam pernikahan kudus, Saudara Giovanni Geri, anak pertama dari Bapak Kokanada Sugandi dan Ibu Margareta Sri. Dengan Saudari Viola Rivila Samosir, anak keempat dari Bapak Ricardo Samosir dan Ibu Fridomala Sitompul. Akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 9 Oktober 2021 pada waktu 15 WIB atau jam 3 sore di Taman Kajo Ampera, Jakarta Selatan. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara atas pengumuman untuk aktivitas gereja kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini kita mempersiapkan persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu bisa memberikan dengan dua cara. Yang pertama bisa memberikan dengan cara scan QRIS yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Yang kedua bisa melakukan dengan transfer pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca Ibu Bapak Saudara. Baik, mari kita mempersiapkan persembahan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Glory bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami telah menerima perjamuan kudus dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan persepuluhan kami yang merupakan wujud ketaatan kami terhadap firman Tuhan. Karena demikianlah firman Tuhan, ketika kami taat membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan, maka sesuai dengan firman-Mu, Engkau memberkati kami, menjauhkan belalang pelahap, membuat apapun yang kami lakukan Tuhan berkati berhasil. Tuhan, biarlah dengan penuh sukacita kami membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan persepuluhan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona,
Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota bagi kehidupanku. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dan kita akan menaikkan doa-doa pergumulan jemaat dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang agung, Tuhan, kami pada hari ini, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa buat Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk, Ibu Emaria Siregar, Ibu Ripka, Ibu Tambunan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan jamah hamba-hamba Tuhan ini, Engkau jamah sakit mereka, Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan nyata atas mereka, oleh kuasa Roh Kudus mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur atas jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Kezia Lady Oktaviani Raja Guguk. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Beni A. Oktavianus. Kami berdoa untuk Yosua T. Bonar Huta Gaul. Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas mereka. Umur panjang Engkau tambahkan buat mereka. Kesehatan Tuhan tambahkan buat mereka. Anugerah Tuhan turun atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati buat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami pergumulan hidup.
Tuhan, kami berdoa untuk saudara Valentino Boas Rumandas yang mengikuti tes ujian untuk menjadi pegawai hukum. Tuhan berkati, berikan hikmat bagi dia untuk melewati, menjalani semua tes-tes, ujian-ujian, biarlah dia lewati, dia jalani dengan sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Eli Satielil Lauli yang saat ini asam lambung dan sesak napas. Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Situmorang, kanker usus 12 jari. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan nyata atasnya. Biarlah Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Ibu Jennifer Wobowo. Tuhan, autoimun kista dan juga Tuhan pergumulan atas rumah tangga. Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Dori Pardede yang menjalani kemo. Tuhan, untuk sebanyak 6 kali. Tuhan, Engkau berikan anakmu ini kekuatan untuk menjalani kemo. Berkati jamah Tuhan, biarlah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara Rido Anwar, pemulihan dari lemah berpikir. Tuhan, biarlah kuasa kekuatan Tuhan menjamah, memberikan kesempurnaan atasnya untuk berpikir. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Riko Wahyudi, pemulihan dari diabetes dan mencari pekerjaan. Tuhan, jamah sembuhkan dan juga tunjukkan Tuhan pekerjaan bagi dia sehingga dia boleh mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi hidup mereka. Bapak berkati juga Bapak Igan Nainggolan, pemulihan dari stroke. Tuhan, jamah berkati sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati Bu Sandra, pemulihan dari stroke. Bapak Maxon Sitompul, Tuhan juga pemulihan dari stroke. Tuhan, anak-anak Tuhan ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kuat kuasa Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Kumpul, pemulihan dari saraf kejepit tulang belakang. Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ibu Ira Zebua, kami berdoa untuk anaknya agar takut akan Tuhan. Tuhan, jamah lawat di dalam nama Yesus. Ibu Sefira Madun yang sakit asam lambung, Tuhan berkati, biarlah Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara Nicholas Jeremy Lase yang akan memulai kuliah offline di Malang. Tuhan, berikan hikmat, biarlah dia boleh mengikuti kuliah ini dan Engkau tambahkan hikmat dan kecerdasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau Indonesia terpilih menjadi presiden G20 untuk tahun 2022. Tuhan, itu adalah satu anugerah bagi bangsa Indonesia ini. Berkati presiden dan wakil presiden bahkan seluruh pemimpin, biarlah memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga COVID di negara Indonesia ini boleh menurun secara drastis dan terkontrol. Itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah berkati rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai dan sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan ragu.